Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Anis. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama melafazkan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap belajar? Nah, sekarang buka buku tema 5G, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Materi pembelajarannya, kita akan mempelajari tentang mata pelajaran PPKN. Materinya mempelajari sejarah lahirnya Pancasila. Kedua, bahasa Indonesia, membaca teks sejarah, membaca teks menyikapi keberagaman di sekolah. Dan ketiga, ada mata pelajaran IPS, keberagaman sosial dan budaya, serta melestarikan budaya. Tahukah kamu tentang Pancasila? Pancasila itu merupakan dasar negara atau ideologi negara, bermula dari kondisi Perang Dunia Kedua saat kondisi Jepang yang terjepit karena waktu itu kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Perlu kalian ketahui bahwa BPUPKI itu berperan penting dalam lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang diketahui pada itu Ketua BPUPKI adalah Regiman Widyoningrat. Ini adalah lambang dari Pancasila. Bintang, ketuhanan yang Maha Esa, rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin persatuan Indonesia, kepala benteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Baik Ananda Soleh dan Soleha, ini ada 3 tokoh bangsa proses perumusan Pancasila. Ada Muhyiddin pada tanggal 29 Mei tahun 45, beliau mengemukakan suatu rumusan. Yang pertama, pri kebangsaan, kedua, pri kemanusiaan, ketiga, pri ketuhanan, keempat, pri kerakyatan, kelima, kesejahteraan rakyat. Lalu ada Profesor Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 45. Beliau juga mengemukakan pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir batin, keempat, masyarakat, dan terakhir ada keadilan rakyat. Lalu ada Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni tahun 45. Beliau mengemukakan pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu karena banyak hal, maka dibentuklah panitia berjumlah 9 atau panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Bertugas merangkum semua dasar negara. Berarti anggotanya ada Ahmad Subarjo, Abdul Qahar Muzakir, Alex Andres Maramis atau AA Maramis ya, Abi Kusno, Cokro Sojoso, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Haji Muhammad Yamin. Hasil kerja dari Panitia 9 terbentuklah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang disampaikan pada tanggal 22 Juni tahun 1945.
Bagian yang diganti ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada waktu itu di Indonesia tidaklah hanya agama Islam saja, banyak sekali agama ya yang ada di Indonesia. Ini adalah isi dari Piagam Jakarta. Oke, nah lanjut ya. Bagaimana cara kita menyikapi keberagaman di sekolah? Meskipun saat ini lagi WFH, tentunya pembelajaran jarak jauh tetap berjalan, tapi kalian tetap bisa berinteraksi dengan teman-teman melalui WhatsApp group, atau kalian bisa chatting secara personal. Tentunya teman-teman kalian pasti memiliki ras, agama, kebudayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya, yang mana harus kita sikapi dengan baik. Salah satunya toleransi. Toleransi ini kita menghargai orang lain dan orang lain menghargai kita. Lalu kita tidak boleh menghina. Kita tidak boleh menghina fisik, menghina apapun itu, sehingga orang itu merasa sedih dan menangis gitu. Ketiga, mempelajari dan menikmati kebudayaan. Jadi kalian bisa sharing, bisa berbagi sama teman-teman. Oh, kamu dari mana? Gitu. Aku asalnya dari Jawa Timur. Gitu. Kamu dari mana? Dari Jakarta. Ada yang dari Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Sulawesi, dan lain sebagainya. Kalian bisa belajar tarian daerah asal teman kalian, bahasa teman kalian, dan lain sebagainya. Lalu menjaga kerukunan. Artinya kita harus tetap menjaga sikap, menjaga tutur kata, dan menghargai sesama manusia ya. Karena kita adalah makhluk sosial yang harus saling berbaur antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Bagaimana sih cara melestarikan budaya lokal? Oke, di sini ada pengalaman budaya, ada gambar, ada anak yang latihan tari jaipong dan pencaksilat. Ini merupakan pengalaman budaya yang sangat mahal. Artinya setiap orang yang melakukan kegiatan tari maupun pencaksilat, mereka mengeluarkan waktunya untuk latihan, fokus, menggeluti hobinya, melestarikan budaya daerahnya, ya, dan memperlombakan. Dan itu merupakan apresiasi yang sangat tinggi. Kalau kalian bisa melakukan itu, kalian luar biasa. Lalu ada pengetahuan budaya. Contohnya melakukan kegiatan ekspor. Ekspor itu kita menjual barang dari Indonesia ke luar negeri, dan pertukaran belajar. Ini Korea dengan Indonesia, seperti itu. Atau Amerika dengan Indonesia, Indonesia dengan negara Jepang, dan lain sebagainya. Atau biasanya pada ASEAN kemarin ada perwakilan kan dari berbagai negara. Nah, itu mereka mengenalkan budaya lokal masing-masing. Lalu, apa sih manfaat melestarikan budaya lokal? Pertama, keberagaman budaya semakin unik dan kian berwarna. Kedua, menarik lebih banyak mancanegara atau turis ya, agar tertarik dengan budaya lokal. Ketiga, seni budaya merupakan produk kreatif
Keempat, menjaga dan melestarikan kearifan lokal agar tidak punah. Sekarang yuk latihan soal. Pertama, tuliskan tokoh perumusan Pancasila. Kedua, tuliskan teks Pancasila setelah perumusan Piagam Jakarta. Ketiga, bagaimana sikap kamu dalam melestarikan budaya lokal. Oke, itu saja anak soleh dan soleha. Ada baiknya kita sama-sama tutup pembelajaran kali ini dengan lapas hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.